Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa kita akan melanjutkan hadis 462 sampai 463 yang mana hadis ini membahas tentang bacaan surah pada saat kita melaksanakan sholat Jumat. Nah, kira-kira untuk imam disunahkan membaca surah apa saja sih ketika melaksanakan sholat Jumat ya. Yang mana ini nanti kita akan bahas secara tuntas nanti di hadis 462 sampai 463. Wa ani ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi sholatil jum'ati suratal jum'atil wal munafiqina. Walahu anin Nu'man bin Bashir anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu kana yaqra'u fil aidaini wa fil jum'ati sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghasyiyah. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhoi atas keduanya annan nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u yang mana membaca fi sholatil jum'ati pada sholat Jumat suratal jum'ati wal munafiqina, itu surah Jum'ah dan surah al-munafiq. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walahu dan menurut Imam Muslim juga di sini redaksinya adalah Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dari Nu'man bin Bashir semoga Allah meridhoi atas beliau kana yaqra'u fi sholatil aidain wa fil jum'ati yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca di dalam sholat duha raya dan sholat Jumat itu bisabbihis marabbikal a'la, itu surah sabihis marabbikal surah al-a'la, wa hal ataka hadisul ghasyiyah dan surah al-ghasyiyah ya. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu di hadis ini ketika menjadi imam sholat Jumat itu membaca surah Al-Jum'ah dan surah Al-Munafikin. Kemudian kalau misalkan di dua hari raya dan sholat Jumat yang lain juga kadang Rasulullah membaca surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana makna keseluruhannya, analisis lafadznya dan fikih hadisnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering membaca surah Al-Jum'ah pada rakaat pertama sholat subuh setiap hari Jumat dan dan pada rakaat yang kedua surah Al-Munafikun ya. Jadi ini bukan sholat Jumat ya, tapi sholat subuh di hari Jumat ya, sholat subuh di hari Jumat. Rasulullah itu membaca surah Al-Jum'ah pada rakaat pertama dan surah Al-Munafikun pada rakaat yang kedua. Ini juga sempat dibahas di dalam kitab Al-Azkar ya. Kemarin sudah kita bahas itu
surah-surah yang dibaca oleh Rasulullah SAW pada waktu subuh di hari Jumat. Beliau SAW melakukan demikian karena di dalam surah pertama terkandung hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat Jumat dan pujian terhadap kaum mukminin serta penjelasan mengenai keutamaan beliau diutus, yaitu bahwa beliau membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, membersihkan mereka dan mengajarkan Alkitab dan Sunnah kepada mereka. Tuh ya, jadi yang namanya Rasulullah SAW ketika diutus itu tujuannya adalah membersihkan dan mengajarkan Alkitab dan Sunnah kepada sahabat-sahabat Rasulullah hingga umatnya, di mana kita menekuni Sunnah ini kemudian meninggalkan bid'ah itu sudah keharusan yang memang itu sudah tidak bisa kita elakkan lagi, yang mana harus kita laksanakan. Intinya di situ ya. Kalau kita umat Islam itu kalau misalkan cinta sunnah tapi tidak jeli dalam membahas masalah bid'ah, itu sangat-sangat kalau menurut saya itu sangat bertentangan sekali dengan ajaran agama Islam. Pokoknya di situ kalau misalkan pembahasannya masalah sunnah itu pasti lawan katanya adalah bid'ah. Yang mana sempat saya bahas juga di video yang kemarin itu saya sempat salah kata di situ ya, bahwasanya bab pertama yang dibahas di dalam kitab Talbisu Iblis itu adalah bid'ah. Padahal sebenarnya bab pertama itu adalah sunnah, ya, melanggengkan sunnah. Tapi pada intinya meskipun saya salah menyebutkan babnya itu, nama babnya, lawan kata dari kita melanggengkan sunnah adalah menjauhi bid'ah. Itu ya. Itu sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Bahkan kalau misalkan sekelas ulama-ulama sufi itu kalau misalkan yang namanya bid'ah itu memang betul-betul mereka jauhi betul-betul itu ya kan. Itu ada Yazid Al-Bustami itu dia pernah datang kepada orang yang zuhud ceritanya pada waktu itu, yang memang terkenal kezuhudannya. Dia mau datang ke situ, mau berkunjung ke situ. Entah gimana pada saat sampai di rumahnya dia melihat orang yang didatanginya tersebut, yang beliau ingin temui itu ini membuang riaknya itu ke arah kiblat. Jadi dia kayak gitu ke arah kiblat. Yazid Al-Bustami waktu itu langsung keluar langsung meninggalkan ini. Jangan-jangan orang tersebut orang tersebut tidak layak untuk dijadikan panutan, tidak layak untuk dicontoh karena dia sudah menyalahi sunnah, dan bisa jadi orang tersebut adalah pelaku bid'ah yang sesungguhnya. Dan Yazid Al-Bustami juga mengatakan jangan sampai pernah terpedaya dengan orang yang mempunyai karomah yang bisa terbang, ya, mengawang-awang seperti itu, orang yang kebal bacok dan lain sebagainya kayak gitu, disantet nggak ada apa-apa atau apalah seperti itu yang ada di konten-konten itu. Jangan percaya orang yang punya karomah seperti itu, karena pada intinya kalau misalkan orang yang punya tahapan-tahapan seperti itu bisa kita lihat daripada bagaimana cara dia menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu aja. Itu yang menjadi pegangan ulama-ulama sufi di zaman terdahulu. Ya, kalau sekarang itu banyak kata-kata sufi itu dicatut, diambil untuk para pelaku yang ahli bid'ah yang suka amalan-amalan bid'ah itu, untuk mempackage atau mengemas mereka tuh bahwa apa yang mereka lakukan ini benar, itu ya kan.
walaupun secara syariat itu salah, tapi ya karena ini makomnya beda, apa ya, ininya beda juga, maka ya ya nggak ada masalah kayak gitu. Oke, di syariat itu bermasalah, tapi di kita ini benar kayak gitu. Sedangkan di dalam surah kedua, yakni surah Al-Munafikun, terkandung makna mencela orang munafik serta mereka tidak mau bertobat dan tidak mau beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka. Kemudian di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah pada sholat Jumat, mengingat kedua surah tersebut mengandung ilmu-ilmu kebaikan dan mengingatkan keadaan di akhirat dan janji serta ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tadi makna keseluruhan yang terkandung pada hadis 400 berapa tadi, 62 sampai 663 ya. Itu nanti kita akan lihat analisis dan fikih hadisnya seperti apa. Al-Idain yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hari raya dinamakan Aid karena suasananya gembira yang meliputi hari itu berulang, yang mana hari itu berulang setiap tahunnya. Itulah kenapa dia Aid ya. Ada yaidu aidun, berulang-ulang. Itu ya. Itu suasana hati yang gembira yang meliputi hari itu berulang setiap tahunnya. Kalau kita Idul Fitri sama Idul Adha ya kan setiap tahunnya berulang-ulang itu. Kemudian di sini Al-Ghasyiyah yaitu hari kiamat. Disunahkan membaca surah Al-Jum'ah pada rakaat pertama sholat subuh pada hari Jumat. Mengingat di dalam surah Al-Jum'ah ini tergantung anjuran untuk berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sunnah bagi kita untuk membaca surah Al-Jum'ah pada rakaat pertama di sholat subuh hari Jumat, yang juga rakaat kedua surah Al-Munafikun. Yang kedua, disunahkan membaca surah Al-Munafikun pada rakaat kedua sholat subuh pada hari Jumat. Mengingat di dalamnya terkandung pelajaran penting, terutama sekali yang terdapat di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhiqu amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Surah Al-Munafikun ayat 9. Yang mana di sini wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu, anak-anakmu membuat kamu lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini di zaman dulu yang mana orang tersebut bisa lalai mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala karena harta dan anak-anaknya. Itu ya. Kalau harta itu ya termasuk salah satunya smartphone kayak sekarang kayak gitu kan. Agak sulit sih kalau kita meninggalkan sosial media sekarang. Kalau mungkin zaman dulu kita bisa apa ya, bisa meninggalkan Facebook kayak gitu atau Twitter lah kita bisa kurangi. Tapi kalau untuk YouTube agak-agak berat rasanya. Intinya kalau sosial media itu susah untuk dihilangkan. Paling tidak ya kita kurangi lah seperti itu ya. Yang ketiga, disunahkan membaca surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah pada sholat dua hari raya dan hari Jumat. Mengingat kedua surat tersebut terkandung keadaan-keadaan dan peristiwa-peristiwa yang terdapat di akhirat. Jadi kalau kita membaca surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah ini, maka kita akan
apa ya, teringat dengan peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan di akhirat. Kita bisa apalagi ya, meluruskan niat kita lagi, kemudian, apalagi, apa namanya itu, eee, muhasabah diri kita lagi nih, amalan-amalan kita sudah sesuai apa belum, kemudian apa-apa saja yang mesti harus kita hindari, apa-apa saja yang mesti harus kita amalkan, kayak gitu kan. Terus amalan-amalan kita ini sudah sampai di mana, sudah seperti itu. Ya kan, zikir-zikir kita itu kayak misalkan zikir, pagi dan sore itu sudah betul-betul diamalkan apa belum. Itu, penting ya, penting. Dan sekali lagi, apapun itu, jalan kita di dalam mengamalkan segala sesuatu harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, banyak orang yang salah paham sebenarnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu seperti apa sih? Kadang kan kalau orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu seolah-olah kita itu menyuruh orang itu langsung membuka Al-Quran, langsung membuka Al-Hadis kayak gitu tanpa melalui kitab-kitab mazhab seperti itu ya. Kayak misalkan zikir gitu kita langsung buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih apa Sunan Abu Daud dan lain sebagainya kayak gitu kan. Kita tulis itu zikir-zikir apa saja yang penting kayak gitu. Enggak seperti itu. Yang namanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu bukan berarti kita harus menjadi seorang mujtahid, itu kita membuat suatu apa ya, kita membuat suatu memproduksi suatu hukum tersendiri gitu berdasarkan analisis kita. Nggak ada seperti itu juga. Kalau misalkan pastinya kan kalau kita pasti mengikuti ulama-ulama mazhab kita seperti itu. Ya ikuti aja apa yang mereka sampaikan di dalam kitab. Misalkan di dalam kitab Al-Um, zikir-zikir yang ada di dalam kitab Al-Azkar dan lain sebagainya. Ikuti aja yang ada di situ. Nggak usah neko-neko, nggak usah macam-macam, nggak usah mencari amalan-amalan yang pelik-pelik. Itu aja sebenarnya, sesimpel itu, kayak gitu. Kalau misalkan kita bermazhab Syafi'i ya kan, fokus kepada kitab Al-Um, ya apa yang ada di dalam kitab Al-Um itu yang diamalkan. Itu nggak akan salah kok, karena yang namanya Al-Imam Syafi'i itu juga nasir sunnah itu sebagai penolong sunnah. Kalau nggak ada beliau pada waktu itu, ya hadis ahad itu bakalan ditinggalkan oleh orang-orang umat pada saat itu. Ya, karena beliau itu yang mempertahankan hadis ahad dari kaum kaum Mu'tazilah pada waktu itu. Kalau orang Mu'tazilah itu maunya dia hadis mutawatir, nggak mau hadis ahad. Nah, Imam Syafi'i itulah yang defend, membantah, berdebat sama orang kaum Mu'tazilah. Makanya Imam Syafi'i itu digelarin Nasirusun Sunnah. Ikuti itu aja, bermazhab dengan Imam Syafi'i. Atau mungkin tidak terikat dengan mazhab. Seperti halnya apa ustadz-ustadz yang ada di Perlis sama di Muhammadiyah kayak gitu kan nggak ada masalah juga kayak gitu uh, multi mazhab kayak gitu tidak terikat dengan mazhab itu bukan anti mazhab sebenarnya cuman kita aja kadang yang kurang sadar diri ya kan oh dengan bangga kita mengatakan kita itu bermazhab Syafi'i kayak gitu kan tapi kitab-kitab mazhab Syafi'i nggak pernah dibuka kadang apa kata ustadznya aja kayak gitu kan al-um aja mungkin wallahu alam dia tahu apa enggak kalau yang namanya bermazhab Syafi'i itu ya paling tidak minimal satu kitab dari ulama mazhab Syafi'i yang kita amalkan yang kita apa jadikan patokan sehari-hari misalkan contoh kayak saya kayak gitu kan misalkan masalah sholat kayak gitu. Nah sholat itu patokan saya kita apa al-um. Ini yang ada di bagaimana cara takbiratul ihram, bagaimana cara ini apa apa namanya bacaan iftitah
kemudian surah Al-Fatihah dan lain sebagainya di situ. Lanjut di situ sampai misalkan zakat fitrahnya seperti apa. Saya pasti lihat di kitab seperti itu. Itu namanya bermazhab Syafi'i. Kalau misal ya masih ada keluar-keluar mazhab itu tidak 100% bermazhab Syafi'i. Artinya ya masih campur-campur juga. Artinya ya kurang lebih dengan Muhammadiyah juga yang multi mazhab, melaksanakan keluasan mazhab kayak gitu. Tidak terikat dengan satu mazhab. Karena jujur aja, saya tidak menyalahkan antara ustadz-ustadz yang uh, tidak terikat dengan satu mazhab, ada yang bermazhab itu. Saya tidak menyalahkan mana-mana pihak. Intinya kalau menurut saya susah kalau di zaman sekarang itu cuma satu mazhab. Paling enggak ada beberapa kondisi di beberapa tempat yang kita mesti harus keluar dari mazhab Syafi'i, tidak terikat dengan satu mazhab kayak gitu. Kayak misalkan kalau di tempat saya itu banyak mengamalkan pandangan Imam Abu Hanifah pada saat kita zakat fitrah ya. Itu ya keluasan mazhab juga kayak gitu. Apa ada bedanya kita dengan orang Muhammadiyah? Nggak ada beda sebenarnya, hanya kita kurang sadar diri aja. Wajib satu mazhab, wajib bermazhab kayak gitu kan, bermazhab Syafi'i, tapi ada beberapa poin di beberapa tempat ya kita mengamalkan mazhab-mazhab yang lain. Kita belanja online shop kayak gitu kan, itu sudah keluar mazhab gitu. Mazhab Syafi'i nggak membenarkan kita belanja di online shop, karena kalau misalkan kita belanja bertransaksi jual beli itu harus ada kata saya jual, saya beli. Dan umumnya kalau orang yang belanja di Indomaret itu jarang saya lihat seperti itu ya. Di mall apa segala macam sulit saya lihat. Kebanyakannya ya berapa harganya, 200-300, bayar udah berangkat. Itu dalam mazhab Syafi'i nggak boleh kayak gitu, nggak sah transaksinya. Kemudian kita lihat perawi hadisnya, An-Nu'man Ibnu Bashir Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau ini adalah orang yang pertama dilahirkan di kalangan orang-orang Ansar setelah Rasulullah SAW tiba di Madinah, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Ia ini telah meriwayatkan 124 hadis dan beliau ini adalah orang yang fasih. Asy-Sya'bi dan segolongan tabi'in lainnya telah menerima riwayat hadis daripada beliau. Dan beliau ini pernah menjabat sebagai gubernur Kufah dan Damaskus. Pada tahun 64 Hijriah, beliau wafat di Syam karena beliau terbunuh. Ya, itu sejarah singkat atau biografi singkat An-Nu'man Ibnu Bashir Al-Ansari Al-Khazraji. Itu. Ya, kalau perawi hadis, ulama-ulama hadis itu ya kalau saya bisa bilang itu mereka itu betul-betul apa ya, menjaga betul keseharian mereka, jangan sampai apa ya, hafalan-hafalan mereka tuh hilang kayak itu kan. Bahkan sekelas Imam Syafi'i kayak gitu kan, beliau telah komplain atau mengadu kepada gurunya kayak gitu kan, karena buruknya hafalannya kan. Hilang hafalannya, entah berapa juz hilang kayak gitu. Terus dia mengadu kepada Imam Waqi kayak gitu. Nah, Imam Waqi menasihati beliau, ya, tinggalkanlah maksiat. Padahal Imam Syafi'i itu maksiat apa kayak gitu kan, menonton live TikTok kayak gitu kan, enggak juga kayak gitu. Tapi ya maksiat itu ada banyak kayak gitu kan. Bisa jadi ya karena kita mungkin ada beberapa amalan kita yang masuk bid'ah di situ.
atau kita ya tanpa sengaja kita menggunjing orang, menghina orang, atau merasa ujub, ria, sum'ah, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita hindari. Yang namanya tasawuf, ya tasawufu itu eh tasawuf itu menghindarkan diri kita, memisahkan diri kita dari yang namanya perbuatan-perbuatan bid'ah itu ya. Itu. Itu menurut Abul Qasim Al-Qushairi. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah salah kata dari saya, mungkin ada kata-kata saya yang kurang pantas didengar, mungkin berbenturan dengan pemahaman teman-teman atau tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.